Wah, cowok yang satu ini mah. Rambutnya dulu pujaan wanita, harusnya dia jadi iklan sampo. Terus doyan banget sama otomotif. Wah, mobil-mobil kuno kalau bisa yang dari Amerika dibawain sini, dibawa semua deh sama dia. Terus satu lagi, sepatunya, pesen langsung dari, gawat. Orang yang satu ini gila banget sama basket. Pokoknya dia ngefans banget sama klub Lakers. Terus kalau udah ngomongin basket pasti dia ngomongin terus segala macam. Termasuk satu hal lagi adalah dari zaman gua belum kenal sampai kenal. Nah, itu aksi panggungnya gila. Pokoknya buat gua nggak ada yang bisa ngalahin. Dia itu orangnya disiplin banget. Banget disiplinnya. Jadi mau nggak mau sih, saya kalau kerja datang ke venue itu harus 2 jam lebih awal. Mau nggak mau datang lebih pagi, karena harus survei semua tempat, make sure itu aman. Oke. Yang jelas musisi yang satu ini dapat menjadi panutan ataupun teladan untuk generasi-generasi setelahnya. Siapakah dia? Saya Arman Maulana di Satu Indonesia. Lumayan juga udah lama nggak olahraga, ngos-ngosan dikit nih kan? Berarti ini setelah sekian lama akhirnya main basket lagi ya? Akhirnya gue, karena memang gue dasarnya sebenarnya senang olahraga banget dari dulu. Paling tidak kardio lah, Iya, gitu dan iya, sebagainya. iya. Oke, selain kalau ngomongin kita hidup sehat, selain yang namanya olahraga, itu biasanya kita juga yang jaga makan. Yep. Nah, Kang Arman ini juga katanya selama kurang lebih 10 tahun ini udah menjalani sebuah diet. Kemarin gue sekitar 8 tahun tuh hampir les, garam hampir enggak banget, cuman rada jenuh kemarin udah 8 tahun, akhirnya gue lepas dulu, jadi rada jorok dikit makannya. Tapi ya gimana ya, karena udah kebiasaan kan, jadi pada saat mau makan jorok tuh udah deh segini aja gitu, jadi nggak sih? Jadi tetap aja ditaker gitu di Ada otak limitnya tuh, ya? Iya ada limit gitu. Tapi sebenarnya apa sih dulu yang mendorong gitu Kang Arman untuk akhirnya menjaga pola makan, hidup sehat? Karena kalau kita ngomongin tren gaya hidup sehat kan sebenarnya baru-baru ini nih Kang. Sebenarnya ada satu kejadian sih. Dulu kan saya waktu dari zaman SD ya sampai kuliah itu saya olahraganya parah. Tukang olahraga. Waktu masuk udah mulai sibuk banget. Nah, saya di situ justru stop olahraga. Nah, karena saya mikir bahwa kalau di panggung saya lari-lari, itu gue udah cukup olahraga. Sebenarnya itu kan betul olahraga mungkin tapi tidak teratur. Yeah. Nah, di 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu itu gue langsung tepar, masuk rumah sakit, terus diperiksa sama dokter. Apa kata dokternya Kang? Kata dokter tuh, bahasa dokternya apalah gitu ya. Cuman bahasa Indonesia itu kelelahan otot dari atas sampai bawah. Nah, dari situ itu parahnya adalah mungkin kalau masalah kelelahan otot dan sebagainya sih nggak apa-apa. Cuman yang parahnya adalah kalau saya nyanyi itu kayak denger suara gitarnya Bujana itu sama Thomas tuh, bassnya Thomas itu beda. Jadi ini nadanya di sini, nah saya nyanyi di sini. Tapi terus kan itu bukan falas. Itu saya gua asli bener-bener pengen nangis. Sampai gue ke psikiater, ya bayangin aja itu kan mata pencarian gue, itu keahlian gue, itu talent gue, terus tiba-tiba ada kerusakan gitu. Ini gimana? Akhirnya saya masuk gym, langsung PT ada personal trainernya, terus sama personal trainernya tuh gini, ayo Mas Arman, kita kardio, 3 menit aja. Gue tuh langsung 3 menit dulu, gue manggung aja sejam setengah 2 jam, lari-lari biasa aja gitu. 3 menit, tapi saya style ininya ya katanya, ininya segini, speednya. Oke, itu baru 1,5 menit. Gue udah gitu. Wah langsung kata dia, wah gila stamina diturun di bawah banget. Nah akhirnya dari situlah Kesadaran untuk akhirnya olahraga dan hidup makan sehat. sekalian. Terbukti sampai sekarang luar biasa sekali loh Kang Arman ini. Ada yang tahu teman-teman? Usianya berapa sekarang Kang Arman? 24. Di Wikipedia juga udah ketahuan Kang. Luar biasa, 46 tahun ya. Biasanya kan kalau kita ngomongin soal rockstar tuh identik dengan rokok, begadang, alkohol,
narkoba. Ya. Justru lingkungan saya waktu kecil itu terus terang aja waktu saya SD, TK, SD ya, sampai SMP malah. Itu lingkungannya ini banget. Tetangga-tetangga saya tuh ada penadah, ada BD. Sahabat saya mah dia narkoba banget. Nah justru nggak tahu ya, mungkin pada saat waktu kecil itu saya melihat justru teman-teman dekat saya langsung melihat apa namanya dampaknya. Ya di samping pengajaran dari almarhumah ibu saya kali ya sangat kuat gitu, maksudnya ibu saya sih sebenarnya tidak keras, tapi dia memberikan sebuah apa namanya sebuah wejangan lah gitu ya bahwa kalau sesuatu yang dilarang oleh apapun itu gitu dia bilang, apalagi sama agama dia bilang itu pasti ada tidak baiknya karena dilarang gitu. Kang Arman ini konsisten, terbukti, bertahan, hidup sehat udah hampir 10 Insya tahun Allah. ya. Amin. Oke, habis ini kita akan ngobrol tentang konsistensi Kang Arman satu lagi yaitu karirnya di dunia musik. Kita akan ngobrol, sekalian nanti mampir ke rumah ya Kang, boleh ya? Siap, boleh. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Satu Indonesia. Kang Arman ini kan kerja bareng sama musisi-musisi yang bisa dibilang masih muda nih Kang. Ya kan, Lale Elmanino, kemudian juga Raisa ya, Ya. Kunto Aji. Ya. Dan masih banyak lain lah gitu, musisi-musisi yang memang jauh banget, junior banget dibanding Kang Arman gitu. Nggak gengsi gitu Kang? Oke, sekarang kita mau ke rumahnya Kang Arman, tapi karena saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Arman, jadi saya akan nyetir ya. Kita jalan-jalan lagi. Sebelum kita ngomongin hal yang serius-serius nih Kang, ini ada satu kejutan. Tapi Kang Arman harus bukan menebak sih, menceritakan ada apa di balik kejutan ini. Oke, coba kita dengarkan ya kejutannya. Masih ingat intronya Kang Arman? Tahun 90. Ingat, tapi kalau lirik inget-inget gak inget nih. Oke, ingat-ingat gak ingat? Boleh dinyanyiin dikit aja, salah-salah dikit gak apa-apa Kang. Oke. Boleh ya? Ini lagunya Trio Libas Trio ya, Kang, Libas, ya? Trio Judulnya Libas. adalah Gadisku. Gadis asmaramu, gadis oh gadisku sayang. Lupa lagi. Ada apa dengan Trio Libas, Kang Arman? Libels itu tahun 90 tuh saya diajakin kegiatan gede banget. Festival lagu nasional sama Mas Ben Sleo. Nah di backstage itu ketemulah Roni. Langsung ngajak bahwa Libels akan ada sebuah project gede. Tapi Edwin mau kuliah ke Amerika. Oke, jadi dulu awalnya karena menggantikan Edwin? Ya, nah Oke. kata Roni mau nggak lu gantiin sementara, jadi additional lah gitu. Ya saya bilang saya sih mau, ayo asal persetujuan Edwin. Saya nggak mau dong jadi pemecah sebuah grup gitu kan. Oke, kalau tadi lagunya Trio Libas yang Gadisku liriknya agak-agak lupa-lupa ingat. Kalau yang satu ini kayaknya wajib untuk apal ya. Coba kita dengerin saya punya lagu apa berikutnya buat Lagu Kang Indonesia Arman Raya? ya. Itu wajib Kang kalau yang itu Kang. Nah, yang ini lagu saya Arman Maulana. setelah Hanya Engkau yang 25 bisa. tahun enggak solo. Jadi, akhirnya solo ya. Akhirnya solo lagi. Ini single Ini pertamanya Kang first Arman. single. Hanya Engkau yang bisa. Ya. Kita nyanyi ya Kang ya. Boleh. Apalagi saya duet sama Arman Maulana. Nah, boleh. Jangan Kang. Sekejap kau berikan ku bahagia. Seketika diriku tak berdaya. Kau anugerah yang terindah, jangan pernah berubah. Semuanya. Hanya engkau yang bisa Hanya Engkau yang bisa. membuatku sempurna. Tak akan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semudah seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah. meski cinta tak mudah.
apapun yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Ini apa ya? Kang Arman 20 tahun dikenal sebagai vokalis Gigi gitu ya. Puluhan tahun lah ya, 20 Ya, berapa tahun? 23 tahun. 23. Menjaga image sebagai vokalis Gigi, sekarang akhirnya solo karir. Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk solo karir, Kang? Pertama sih karena pengen sekali-kali keluar dari comfort zone. Satu itu, karena saya juga sudah merasa ada sedikit kejenuhan dalam berkarya. Oke. Bukan jenuh terhadap Gigi saya mau keluar, bukan. Tapi wajar lah ya, saya 23 tahun dan di Gigi itu bukan hanya mencipta lagu. Di Gigi itu swasembada pangan. Jadi mencipta lagu, Kayak beras ya, Kang? produser, bikin lirik, kadang-kadang strategi marketing. Jadi bareng-bareng kita ngobrol dengan anak Gigi, dengan manajemen, sampai misalnya apalagi sekarang udah zaman media sosial, strategi media sosialnya gimana gitu. Jadi memang Gigi itu bener-bener yang gue bilang tadi, swasembada pangan tuh bener-bener Semuanya harus bisa dilakukan gitu. sendiri ya. Nah, kadang-kadang kan ada kejenuhan yang pengen saya aduh gue pengen rehat dulu, istirahat dulu, tapi pengen mengerjakan satu karya yang memang keluar dari comfort zone. Nah akhirnya saya pengen Bersolo mengerjakan karir lah project ini solo ya. ini. Oke, tapi ada pertentangan batin nggak sih, Kang? Bukan pertentangan batin sih, lebih ke pertentangan ego gitu ya. Karena Kang Arman ini kan kerja bareng sama musisi-musisi yang bisa dibilang masih muda nih, Kang. Ya kan, Lale Elmanino, kemudian juga Raisa ya. Ya. Kunto Aji. Ya. Dan masih banyak yang lain lah gitu. Musisi-musisi yang memang jauh banget, junior banget dibanding Kang Arman gitu. Nggak gengsi gitu, Kang, kerja sama Justru mereka? saya menginginkan, karena terus terang aja kalau album ini digarap pengen ada warna sekarang, kekinian lah kalau sekarang mah disebutnya gitu ya. Justru saya membutuhkan tenaga-tenaga anak-anak yang sekarang untuk memberikan, mengkontribusikan si warna kekiniannya itu gitu. Tapi nggak cuma terlihat dari lagunya sih, Kang. Kalau saya ngelihatnya juga dari penampilannya Kang Arman juga gitu. Mulai dari gaya berpakaian lah, segala macem. Sebenarnya dari perbedaan-perbedaan itu citra apa sih yang pengen Kang Arman sampaikan gitu? Jadi lucu sih pada saat saya ngobrol sama Trinity waktu pertama kali dulu mau ke arah mana sih gitu project solo ini. Nah itu setelah di survei ternyata 70% fans saya itu adalah cowok. Oh ya udah kalau gitu gimana kalau sekarang dibalik 70% justru ke arah cewek. Nah akhirnya yang tadi kamu tanya image berubah. Ya pasti karena image di Gigi itu kan cowok banget. Nah kalau di sini pasti akan image-nya berubah tuh kayak bukan saya jadi kayak cewek bukan, tapi kalau cewek lihat tuh aduh gitu ya kayak gitu. Akhirnya memang lebih fashionable, lebih berwarna bajunya gitu. Kalau Gigi kan hitam, putih, merah palingnya gitu ya. Kalau ini lebih berwarna, lebih warna pastel dan sebagainya. Itu pas saya lihat di media sosial saya udah kebalik, sekarang udah 65% cewek. Jadi udah mulai berhasil Jadi gini, memikat yang cewek-cewek nih ya sekarang 65% kalau saya ngeposting yang waktu project solo. Tapi kalau pas saya ngeposting pas bareng anak-anak Gigi, yang cowok-cowok itu muncul lagi. Cowok-cowoknya muncul lagi ya. Jadi ya alhamdulillah mungkin gini, pelebaran justru, melebarkan justru. Akhirnya masih bisa Ya, nge-grab semua ya, gitu ya, betul. Kang ya. Pas udah mau ijab kabul, orang tua saya udah tua juga, orang tua Dewi juga udah tua kan, pasti kan butuh lampu malam-malam. Hujan gede, jebret mati lampu. Mati lampu. Mati lampu. Oke, kembali di Satu Indonesia. Sekarang kita sudah berada di rumahnya Kang Arman Maulana. Kemarin di tanggal 4 April tuh ada apa sih sebenarnya? Ulang tahun. Kang Arman ulang tahun. Selamat ulang tahun dulu dong, Kang. Iya, terima kasih. Untuk itu kita mau kasih kado. Boleh? Wah, serius nih? Tim Satu Indonesia punya Woi, kado untuk gawat. Arman Maulana. Silahkan dibuka, Kang. Kayaknya sneaker yang gue seneng nih. ngarep. Coba kita lihat. Oh, apa ini langsung nih. dibuka. Langsung dibuka aja. Wah, Di ada yellow jacket. Yellow jacket. oh. Oke, Wah, boleh saya gila. bantu? Oke.
Boleh ditunjukin Kang ke kamera, itu adalah jaket We berwarna Are The Yellow kuning Jacket. Gawat. khasnya UI, Universitas Indonesia. Ada cerita apa sih Kang sebenarnya Ya, balik jaket kuning ini? dulu kan SMA dari lahir sampai SMA saya di Bandung. Nah, nggak tahu kenapa waktu dulu tuh saya pengennya kalau nggak di ITB di UI gitu. Terus tapi akhirnya saya milih UI aja deh gitu karena saya udah dari lahir di Bandung gitu ya, pengennya sebagai cowok gitu kan, cowok kan harus kalau kata Sunda mah panjang lengkah, maksudnya itu jadi harus merantau lah. Merantau. Nah, dari gue bawa UI aja. Ternyata keterima di UI tahun 90, terus di FISIP. Nah, cuman ya gitu deh, cuman Berapa lama waktu itu? 9 bulan kali. 9 bulan. Karena gini, jadi pas pada saat gue pindah ke Jakarta, ternyata karir di musik itu bener-bener di tahun pertama, di bulan pertama tuh terbuka banget. Gua gitu. Jadi ya memang di tahun-tahun pertama itu pas lagi kuliah di We Are The Yellow Jacket itu sibuk banget. Akhirnya nggak bisa bagi waktu mungkin ya? Cuma 9 bulan. Keluarnya itu gue bukan yang misalnya gue ke rektornya dulu atau ke dosen pembimbing. Pak, saya mau keluarnya gitu. Gue tuh bener-bener pas jadi sambil mikir kehidupan, apa yang akan gue bawa itu lagi ujian. Akhirnya, udahlah, gue kayaknya harus keluar. Gue kayaknya udahlah, gue pasti dan teguh bahwa gue akan mengambil di musik. Jadi gue baru 15 menit tuh, gue kasihin ke dosen itunya, penunggunya, pengawasnya. Pak, makanya teman-teman gue kan, proses Jerman pinter banget. Udah 15 menit, kelar, baru 15 menit. Udah kelar banget. Oke, tadi kita udah kasih kado ulang tahun yang pertama nih. Kita masih punya satu kado ulang tahun lagi. Gawat, Yang ini boleh saya banyak. bantu beresin, Kang? Mudah-mudahan sneakers lah yang ini. Amin. Sebagai pencinta sneakers. Wah, ini Net Oke. TV nih, Net TV. Ini kado yang kedua ya. Kado kedua. Silahkan dibuka. Apa lagi nih? Kado yang kedua untuk Kang Arman. Coba ditunjukkan ke kamera, Kang. Petromax. Petromax. Ada Iya. kisah apa sebenarnya di balik Petromax? Saya jualan Petromax. Ini nikah, waktu dulu nikah malam-malam di KUA. Zaman dulu kan belum zaman handphone ya. Iya. Pas udah mau ijab kabul, orang tua saya udah tua juga, orang tua Dewi juga udah tua kan, pasti kan butuh lampu malam-malam. Hujan gede, jebret mati lampu. Mati lampu. Mati lampu. Nah kalau zaman handphone sekarang kan bisa digini kan. Dulu kan Bisa belum zaman pakai handphone senter. kan. Aduh, gimana gitu kan, susah. Lilin nggak ada, hujan gitu. Tiba-tiba di luar ada mie tek-tek, tek-tek gitu. Terus kakak saya inisiatif sama kakaknya Dewi manggil. Mang, sini gitu. Sangkanya mau beli mie tek-tek kan. Ternyata yang diambil Ternyata adalah ya ini. lampu Dia kan, Petromax. dia kan pakai Petromax tuh. Ya udah dong, Mas. Pokoknya saya bayar berapa deh kata kakak saya. Pinjam dulu Petromaxnya ya paling cuma setengah jam gitu. Ya udah, Akhirnya pinjam dipakai lah waktu itu Petromax si ini untuk Petromax itu menerangi. menjadi ijab kabulnya itu. Begitulah dia kalau udah ada keinginan atau apa ya dia harus terwujudkan. Ya terbukti waktu saat pendekatan sama saya juga dia tahu saya udah punya pacar gitu kan, pacar saya udah punya mobil, dia nggak punya apa-apa, kekeh aja gitu, dia mah nekatin di situ lah gitu. Memang dia hebatnya dia ya itu tadi, jadi super PD-nya memang udah kelihatan dari dulu gitu. Kegiatan dia tuh dari dulu yang saya kenal, kalau habis manggung pasti di kamar deh. Udah nggak pernah kemana-mana kayak gitu-gitu orangnya. Nggak pernah sih nemu kayak gitu. Berbahagialah pasangannya. Dia nggak tahu chord, nggak tahu alat sama sekali, tapi musikalitasnya sangat tinggi. Jarang ya, karena biasanya penyanyi pasti tahu gitar, piano. Ibadah, alhamdulillah gue punya teman yang rajin ibadahnya. Terus yang pasti Arman punya pendirian. Kalau kita udah ngobrol banyak tadi, boleh disimpulkan sedikit, ini kayaknya Kang Arman ini memang sosok yang bisa dibilang bisa menjadi panutan lah. Kemudian juga gigi jalan terus, masih karir solo juga jalan. Gitu. Lagu-lagunya bisa dinikmati sama generasi sekarang. Sebenarnya apa sih Kang tipsnya gitu biar bisa menjadi seorang Arman Maulana dan menjaga itu semua? Resepnya adalah update dan jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan gengsi untuk bekerja sama dengan angkatan yang sekarang, karena kalau kita masih keke gitu, ya sulit, sebenarnya sulit, akan sulit.
itu dia pesan dari seorang Arman Maulana ya. Terima kasih sekali Sama-sama. Kang Arman udah diajak main basket, jalan-jalan, sekarang mampir ke rumah juga. Pokoknya sukses terus ya Kang ya. Amin. Yes, dan siapa lagi tokoh kece dan inspirasional akan kita hadirkan di Satu Indonesia? Pokoknya saksikan Satu Indonesia minggu depan. Saya Taufik Effendi, terima kasih dan sampai jumpa. Dan sekarang kita tonton bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng, ini dia Arman Maulana dengan Sebelah Mata. Tiap kaki melangkah di hadapmu Dinda, adakah sedikit getar hati terasa saat senyum terlukis di wajahmu cinta? Adakah wajahku hadir dalam semesta meski ku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta. Pastikan kau terjaga dalam lembayung jingga, berharap nyawaku ada selintas di dalam senjamu. Oh, 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 Adinda, di mata ini kau terindah, meskipun belum tentu kau tahu aku ada. Mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata. Perlu kau sadari adaku, biarlah ku pendam rasa sendiri.